Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Teman-teman, di beberapa bulan ke belakang, kalian mungkin sempat dengar ya berita heboh tentang penemuan mayat dalam koper di Kabupaten Cikarang, Bekasi. Nah, kali ini aku akan menceritakan atau membahas tentang kisah tersebut, di mana akhirnya mayat tersebut berhasil diidentifikasi dan diketahui bahwa mayat tersebut adalah seorang perempuan berusia 50 tahun asal Bandung. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan perempuan tersebut hingga bernasib tragis berakhir di dalam koper dan gimana kronologisnya. Tapi sebelum kita mulai, aku mau jelasin bahwa cerita yang aku bahas kali ini sumbernya itu aku ambil dan aku rangkum dari beberapa sumber media dan kalian pun bisa browsing ceritanya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas kisahnya berikut ini. Pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, ada sekelompok petugas kebersihan sedang membersihkan semak-semak di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mereka melihat sebuah koper. Dan setelah diangkat, koper ini terasa berat. Dan salah satu petugas langsung punya feeling gitu, kalau misalnya ini koper itu berat, dia bilang hanya ada dua kemungkinan. Apakah ini adalah mayat atau uang? Karena curiga, akhirnya petugas kebersihan tersebut melaporkan penemuan koper tersebut ke Polsek Cikarang Barat. Nah, akhirnya datanglah beberapa petugas kepolisian untuk menyelidiki penemuan koper tersebut. Setelah dibuka, ternyata isi dari dalam koper tersebut adalah mayat seorang perempuan yang memakai baju merah dan kerudung berwarna abu. Di tubuhnya ini terdapat luka remuk di kepala sebelah kiri, hidungnya mengeluarkan darah, dan juga bibirnya pecah. Mayat tersebut akhirnya dievakuasi dan dilakukan autopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Dan akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai seorang perempuan berusia 50 tahun bernama Rini Mariani. Siapakah Rini Mariani ini? Oke, sekarang kita akan bahas tentang siapakah sosok seorang wanita berusia 50 tahun bernama Rini Mariani. Jadi Rini Mariani ini adalah seorang perempuan yang memiliki dua orang anak. Anak pertama bernama Alia dan sudah atau baru lulus kuliah. Anak yang kedua tidak dijelaskan namanya siapa, namun masih duduk di bangku SMA. Nah, diinformasikan bahwa Bu Rini ini sedang dalam proses perceraian dan sudah berpisah dengan suaminya dari 6 bulan sebelumnya. Maka dari itu, Bu Rini ini di rumah hanya tinggal bertiga bersama dengan anak-anaknya. Bu Rini ini tinggal di sebuah daerah Bandung Timur dan memiliki seorang kakak yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dikisahkan oleh para tetangga bahwa Bu Rini ini adalah sosok yang sangat tertutup dan jarang bergaul dengan tetangganya. Sehingga banyak tetangga yang tidak begitu mengenal sosok dari Bu Rini ini secara dekat. Bu Rini ini adalah seorang pecinta kucing dan memiliki kucing sebanyak 26 ekor di rumahnya. Rini ini bekerja di sebuah perusahaan makanan yaitu PT Kobe dengan posisi sebagai kasir. Namun karena tertutup, tetangganya ini tidak begitu tahu gitu ya Bu Rini ini kerja di mana. Jadi mereka tuh hanya tahu kalau Bu Rini ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di hari yang sama pada Kamis 25 April 2024, di saat ditemukannya mayat dalam koper, anak dari Bu Rini yang bernama Alia dan pamannya ini memang sedang mencari Bu Rini. Karena Bu Rini ini sudah seharian atau semalaman tidak pulang ke rumah dan ini membuat khawatir anak-anaknya dan juga paman dari Alia atau adik dari Bu Rini. Jadi Bu Rini ini sudah tidak pulang dari hari Rabu tanggal 24 April tahun 2025. Dan mereka sudah berusaha untuk menghubungi Bu Rini gitu ke HP-nya namun tidak aktif dan tidak diangkat atau tidak ada respon sama sekali. Kemudian akhirnya Alia ini memutuskan untuk mendatangi kantor tempat Bu Rini bekerja gitu ya, karena terakhir kan memang Alia taunya itu ibunya itu bekerja seperti itu. Dan akhirnya Alia ini bertemu dengan supervisor dari tempat perusahaan Bu Rini ini. Dan supervisor ini menjelaskan memang Bu Rini itu kemarin pergi ke bank gitu karena memang itu rutinitasnya gitu ya. Bu Rini ini pergi ke bank untuk menyetorkan sejumlah uang
Tapi memang Bu Rini ini tidak kembali lagi ke kantornya, tidak seperti biasanya. Memang Bu Rini juga bilang, kata supervisornya kalau Bu Rini akan menengok kakaknya. Setelah dari bank itu, Bu Rini akan menengok kakaknya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Seperti yang tadi aku jelaskan di awal ya, bahwa Bu Rini ini punya kakak yang memang sedang sakit dan dirawat. Jadi kakaknya ini sakit TBC dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun hingga saat Alia ini mencari keberadaan ibunya, keberadaan sosok Bu Rini ini masih tetap tanda tanya gitu ya, masih tetap misteri dan tidak ada kabar sama sekali. Nah, pada saat ke kantor tersebut, Alia ini juga sempat mengobrol dengan salah seorang rekan kerja ibunya. Nah, rekan kerja ibunya ini adalah seorang auditor yang memang tugasnya mengaudit gitu ya di perusahaan Bu Rini ini, dan dia itu sedang dinas luar. Jadi dia itu auditor dari perusahaan PT Koba tersebut, tapi dari pusatnya yang lokasinya itu ada di Tangerang dan bernama Arif. Jadi ceritanya Arif ini sedang melakukan dinas luar ke kantor cabang, yaitu kantor cabang Bu Rini. Nah, pada saat Alia ini sedang ngobrol dengan Arif gitu ya, Pak Arif tersebut. Nah, si Pak Arif ini malah nanya-nanya tentang kondisi rumah tangga Bu Rini. Si Arif ini nanya tentang gimana suaminya Bu Rini ini. Dan ternyata Arif ini tahu kondisinya bahwa Bu Rini ini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Nah, biasalah ya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, karena Alia merasa bahwa kehilangan ibunya ini sudah masuk 24 jam, yang artinya dia tahu kalau itu ada saatnya untuk melapor ke polisi gitu, dan niat untuk dia melapor ke polisi ini diucapkan gitu ya pada saat bertemu dengan Arif tersebut. Namun anehnya Arif ini malah melarang Alia untuk melaporkan kejadian kehilangan ibunya ini ke polisi, dan dia malah menyarankan ke Alia ini untuk kamu tanya aja ke ayah kamu gitu, mungkin dia tahu keberadaan ibu kamu di mana. Bahkan Arif ini berusaha untuk meyakinkan pendapatnya untuk Alia mencari ibunya ini ke ayahnya, karena emang udah nggak tinggal satu rumah lagi gitu ya. Nah, nggak lama dari sana pamannya Alia ini dihubungi oleh pihak kepolisian tentang penemuan sesosok mayat, dan pamannya ini diperintahkan oleh kepolisian untuk langsung datang ke Cikarang untuk membuktikan kepastiannya. Tapi pamannya ini tidak memutuskan untuk memberitahu Alia pada saat itu ya. Karena pamannya ini ingin membuktikan terlebih dahulu apakah betul itu Ibu Rini atau bukan. Makanya paman ini berangkat ke Cikarang tanpa memberitahukan ke Alia sampai dia bisa memastikan bahwa betul itu mayat itu adalah Bu Rini. Dan setelah pamannya ini pergi ke Cikarang, akhirnya pamannya ini bisa mengkonfirmasi bahwa mayat tersebut betul adalah Ibu Rini Mariani. Keputusan pamannya untuk tidak memberitahukan Alia ini karena takut shock gitu ya. Dan pamannya ini memutuskan untuk memastikannya terlebih dahulu. Nah, setelah sang paman ini berhasil memastikan bahwa betul itu adalah Ibu Rini, akhirnya pamannya ini kembali ke Bandung, dan yang dilakukan paman ini adalah langsung memeluk Alia dan memberitahukan keadaan ibunya. Nah, setelah berhasil dikonfirmasi bahwa betul itu adalah Ibu Rini Mariani, akhirnya polisi pun langsung melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi kantor Ibu Rini. Dan juga polisi ini langsung mendatangi juga kantor Bank BCA tempat Bu Rini biasa setor ke bank tersebut. Dan selain ke Bank BCA juga ke Rumah Sakit Hasan Sadikin gitu ya, untuk mencari apakah betul Bu Rini ini datang ke bank dan juga ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah diselidiki ternyata tidak ada jejak Bu Rini ke dua tempat tersebut, ke Bank BCA maupun ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, polisi juga memantau dengan menyelidiki CCTV di berbagai tempat. Dan akhirnya tertangkaplah CCTV di mana Bu Rini ini terlihat berboncengan dengan seorang laki-laki pada saat keluar dari perusahaan tersebut. Laki-laki tersebut memakai baju hitam, sementara Bu Rini ini menggunakan baju merah dan kerudung abu-abu. Sesuai dengan penemuan mayat dari Bu Rini ini ya, bajunya itu sesuai seperti itu. Dan mereka berdua masuk ke dalam sebuah hotel, kemudian masuk ke dalam sebuah kamar di pukul 9.51. Namun dari pemantauan tersebut tidak terlihat bahwa mereka itu keluar lagi dari dalam kamar secara bersamaan. Kalau dari CCTV dilihat hanya Arif saja yang keluar dari dalam kamar.
beberapa kali gitu ya, dia keluar dari kamar hotel tersebut. Sampai akhirnya dia keluar dari dalam kamar hotel pada pukul 18.39. Jadi itu kelihatan di waktu atau time-nya di kamera CCTV ya, dia keluar dari kamar tersebut pada pukul 18.39 dengan membawa sebuah koper besar. Nah, pertanyaannya, siapakah sosok laki-laki tersebut? Siapakah Arif dan nama lengkapnya, dan siapakah dia dalam kejadian ini? Nah, akhirnya dilakukanlah penyelidikan. Arif ini ternyata adalah seorang auditor di perusahaan kantor pusat PT Kobe, yaitu di Tangerang. Perusahaan yang sama tempat Bu Rini ini bekerja. Yang juga adalah seorang laki-laki yang sudah ngobrol dengan Alia, anak dari Bu Rini tersebut. Nah, karena dicurigai, akhirnya dilakukanlah pengejaran terhadap Arif ini gitu ya. Tapi ternyata Arif ini sudah ke Palembang, Sumatera Selatan, sudah lari ke sana, ke tempat istrinya. Sekarang kita akan bahas tentang siapa sih Arif ini, gimana latar belakangnya. Bernama lengkap Ahmad Arif Ridwanullah atau biasa dipanggil Arif. Dia berusia 29 tahun. Arif ini ternyata sudah menikah secara akad di bulan Maret tahun 2024 dengan seorang wanita berinisial LS yang juga adalah seorang karyawan yang sama di PT Kobe juga, tapi di cabang yang lain gitu ya, di Palembang. Nah, jadi si Arif ini sudah menikah secara akad dan akan melangsungkan resepsi di Palembang di tanggal 5 Mei tahun 2024. Namun 4 hari sebelum melaksanakan resepsinya, itu tepatnya di tanggal 1 Mei tahun 2024, Arif ini ditangkap oleh kepolisian di tempat tinggal istrinya. Hal ini pastinya membuat shock istrinya gitu ya. Pasti istrinya kaget, ada apa gitu kok sampai suaminya ini ditangkap. Dan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan, yaitu Kepolisian Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polsek Cikarang Barat, dan Polresta Bandung. Akhirnya Arif ini dibawa dari Palembang ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari pengakuan Arif, akhirnya terkuaklah alasan kenapa Arif ini menghabisi nyawa dari Ibu Rini. Oke, sekarang kita langsung bahas kronologinya. Jadi pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024, Bu Rini ini masuk kerja seperti biasa ya. Nah, Arif yang sedang melakukan dinas luar atau DL ke kantornya Ibu Rini, ini bertemulah dengan Ibu Rini di kantor tersebut. Karena pasti kan kalau yang namanya auditor ini memang berhubungannya dengan orang-orang di bagian keuangan gitu ya, termasuk kasirnya. Dan di sini kan kasirnya itu Ibu Rini, seperti itu. Dan ketika Bu Rini ini akan menyetorkan uang ke bank sebagai rutinitas seperti biasanya sehari-hari. Nah, di sini Arif itu bilang sama Bu Rini kalau jangan setor uang dulu, dia bilang. Dan menyuruh Bu Rini ini untuk menunggu di depan gerbang kantor. Nah, dari sini mereka berdua akhirnya berangkat menggunakan motor Bu Rini, dan mereka berdua ini menuju ke sebuah hotel dengan alasan bahwa Arif ini akan melakukan audit di hotel. Dan mereka masuk ke sebuah kamar di hotel tersebut. Nah, di sini nih Arif ini menjelaskan ke penyidik di kepolisian bahwa mereka itu sebetulnya memang sudah memiliki hubungan gelap seperti itu ya, dari bulan Desember tahun 2023. Dan Rini ini masih dalam status pernikahan dengan suaminya pada saat itu, dengan Pak Ganda nama suaminya. Sementara pada saat itu Arif ini belum menikah, namun sudah memiliki calon istri yang pada akhirnya dinikahi secara akad itu pada bulan Maret tahun 2024. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita di mana mereka ini masuk ke dalam hotel ya. Jadi ternyata di dalam kamar hotel tersebut mereka melakukan suatu hubungan. Di mana menurut Arif bahwa hubungan yang dilakukan mereka berdua itu, ya hubungan dalam tanda kutip, itu sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada bulan Desember tahun 2023, dan yang kedua itu pada saat mereka ketemu itu ya. Nah, setelah melakukan hubungan tersebut, hubungan yang kedua ya pada saat mereka bertemu di 24 April 2024 itu, Bu Rini ini meminta kejelasan dari hubungan mereka dan meminta Arif untuk bertanggung jawab dan menikahi Bu Rini. Sementara jawaban Arif ini hanya bilang kalau dia itu hanya bersenang-senang, dia bilang. Dan si Arif ini jawab kalau ini kan mau sama mau, seperti itu. Dan pada akhirnya mereka ini berdebat
Dan Rini tetap mengatakan bahwa Arif ini harus tanggung jawab seperti itu dan menikahinya. Kemudian karena mereka ini berdebat seperti itu, akhirnya sampai hari keputusan, Arif ini bilang, "Oke, saya akan bertanggung jawab dan menikahi kamu." Asalkan dia bertanggung jawab dan menikah ini dengan menggunakan uang yang Rini bawa pada saat itu gitu ya. Jadi kan Rini ini bawa uang ya, karena dia itu akan setor uangnya tersebut ke bank gitu. Nah, Rini ini menolak dong, nggak mau dia pakai uang perusahaan tersebut, karena kan pasti takut kena masalah gitu ya. Namun Arif ini bilang, kamu gak usah khawatir gitu, bahwa dia akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan uang ini. Namun Bu Rini juga tetap pada pendiriannya, tetap kekeh bahwa enggak, dia nggak mau gitu. Dan dia dengan kesal bilang, udahlah ngapain ngurusin kayak gini, saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau setor, ngapain auditor kayak kamu, brengsek, dia bilang. Nah, ucapan inilah yang bikin Arif ini sakit hati dan akhirnya gelap mata. Dan akhirnya Arif ini membenturkan kepala Rini ke tembok menggunakan tangan kanannya. Sehingga kepalanya Rini itu terbentur ke sebelah kiri. Jadi sesuai dengan temuan di koper tersebut ya, bahwa kepala bagian kirinya itu retak gitu. Jadi dia ngebenturinnya sebelah kanan dan sebelah kirinya itu kepalanya itu retak seperti itu. Nah, dan akhirnya Ibu Rini ini jatuh dalam keadaan terlentang dan matanya itu sudah tertutup. Namun masih sadar gitu ya, karena kepalanya ini masih bergerak, mungkin merintih seperti itu ya. Kemudian Arif ini mungkin masih emosi ya, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencekik Rini dengan menggunakan tangan kanan, sementara tangan kirinya itu menutup hidungnya Bu Rini. Dan pada saat itu Bu Rini ini sudah tidak melakukan perlawanan. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 10 menit sampai akhirnya Bu Rini ini dinyatakan tidak bernafas. Nah, kemudian di jam 14.38 waktu di CCTV yang tercantum, Arif ini keluar untuk membeli sebuah koper dengan menggunakan uang perusahaan sebesar 1 juta rupiah. Dengan tujuan untuk memasukkan Ibu Rini ke dalam koper dan membawanya keluar dari hotel. Nah, di sini Arif itu membeli koper dengan ukuran 24 inci. Namun ternyata koper tersebut terlalu kecil untuk ukuran tubuh Bu Rini. Jadi kopernya itu nggak muat gitu ya. Dan akhirnya Arif ini memutuskan untuk kembali membeli koper yang kedua. Koper dengan ukuran yang lebih besar, yaitu yang berukuran 28 inci. Dan akhirnya berhasil memasukkan tubuh Ibu Rini ke dalam koper di jam 15.31 menit. Nah, setelah itu akhirnya Arif juga membawa motor Bu Rini yang diparkir di hotel tersebut ke sebuah penitipan motor. Nah, di sini yang aku nggak ngerti ya, penitipan motor itu maksudnya seperti apa? Apakah diparkirkan di suatu tempat gitu ya, misalnya kayak di parkiran mall atau di mana, aku kurang paham ya. Tapi dibilangnya si motor Bu Rini ini yang dari hotel itu akhirnya dipindahkan ke sebuah penitipan motor. Setelah itu Arif ke hotel dan memesan sebuah kendaraan. Nah, di sini memesan kendaraannya itu apakah rental atau dia pakai kendaraan umum juga tidak dijelaskan ya. Yang pasti Arif ini membawa koper tersebut dan uang perusahaan yang dibawa Bu Rini tersebut ke Tangerang untuk menemui adiknya yang bernama Aditya Taufikur Rahman. Nah, kemudian di sana mereka akhirnya menyewa sebuah mobil gitu ya, mobil rental, dan kembali ke arah Bandung. Nah, awalnya Adit ini tidak mengetahui isi dari koper tersebut. Namun akhirnya Arif ini menceritakan gitu sama adiknya tersebut ya, isi dari koper itu. Nah, jadi di sana adiknya ya dari Arif ini yang bernama Adit akhirnya tahu isi dari koper tersebut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuang koper tersebut. Nah, ketika mereka melewati Jalan Raya Inspeksi Kalimalang di Cikarang, Kabupaten Bekasi, mereka memutuskan untuk membuang koper tersebut di semak-semak. Nah, kemudian mereka berdua akhirnya kembali ke Bandung dan kembali check-in atau membuka kamar di hotel lain gitu ya, bukan di hotel pertama yang Arif dan Bu Rini nginep tersebut gitu ya, maksudnya ya ke hotel tersebut maksudnya. Nah, setelah sampai ke Bandung, Arif ini kemudian balik lagi bekerja seperti itu ya. Nah, setelah selesai bekerja, Arif ini kembali lagi ke Tangerang untuk mengantarkan adiknya. Nah, setelah itu Arif ini kembali lagi ke Bandung gitu ya, karena memang perjalanan dinas luar ini belum selesai. Jadi pekerjaan auditnya itu belum beres seperti itu. Hingga akhirnya Arif ini ketemu dengan anak Bu Rini, yaitu Alia tadi ya. Dan ngobrol dengan Alia, anaknya Bu Rini, seperti yang aku tadi ceritakan di awal.
Nah, setelah itu, dia selesai dinas luarnya, dia kembali lagi tuh ke, Tangerang dan langsung meluncur ke Palembang menggunakan pesawat untuk menemui istrinya. Sementara uang perusahaan yang berhasil dia curi sebesar 43 juta itu sudah berkurang untuk, dibelikan koper, kemudian, sewa mobil, pakai taksi online, tiket pesawat ke Palembang, dan lain-lain. Nah, sisanya ini ditransfer ke ibunya sebesar 7 juta rupiah. Dan kemudian akhirnya dia meminta lagi 2 juta rupiah ke ibunya. Jadi ada sisa uang sebesar 5 juta di rekening ibunya. Nah, setelah dia sampai ke Palembang, Arif ini menagih uang tersebut ke ibunya. Namun pada tanggal 1 Mei tahun 2024, akhirnya polisi berhasil menangkap Arif. Tepat 4 hari sebelum resepsi pernikahannya dilaksanakan. Nah, jadi motif Arif ini setelah diselidiki, dia ini ingin menguasai uang perusahaan sebesar 43 juta yang akan disetorkan oleh Bu Rini dengan alasan untuk membiayai resepsi pernikahannya. Nah, Arif ini dijerat dengan beberapa pasal dengan ancaman pidana kurungan selama 20 tahun. Nah, jadi terungkap sudah ya siapa dugaan pelaku penghabisan nyawa Ibu Rini Mariani gitu ya. Jadi ini sekaligus mematahkan dugaan karena sebelum-sebelumnya itu dicurigai bahwa suaminya lah gitu ya, Pak Ganda, kemungkinan adalah pelaku di balik penghilangan nyawa Ibu Rini ini. Ya, miris banget gitu ya ceritanya, tapi semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian seperti ini dan bisa menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.